Saya Eiza. Saya akan mendongeng legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Dengarkan ya teman-teman. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani yang bernama Ibu Enggar. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah, hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum, ucap Bu Enggar. Nak, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Kata sang ibu. Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik bernama Putri Sorea. Namun sayang, putrinya mempunyai peringgai yang tidak sama dengan kecantikannya. Nak, panggil Bu Enggar. Ibu kan bisa mengambilnya sendiri, tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Jawab putrinya. Baiklah, ku ambil sendiri saja, ucap ibunya. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari ia hanya bersolek dan bersolek saja. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Sehingga suatu hari sang anak berteriak, memanggil ibunya. Ibu, cepat kemari, cepat ibu. Panggil Putri Sorea. Ada apa anakku? Ada apa gerangan? Tanya sang ibu. Lihat ini bu, sisirku patah. Aku jadi tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru, kata sang anak. Iya nak, nanti kalau ibu ke pasar, kita beli yang baru, jawab Ibu Enggar. Aku juga minta dibelikan perhiasan yang baru, ucap sang anak. Tapi ibu tidak punya cukup uang nak. Pokoknya aku mau sisir dan perhiasan baru. Kalau tidak aku akan pergi dari rumah ini, kata sang anak. Sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengannya yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari. Namun demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahkannya. Esoknya sang ibu hendak pergi ke pasar untuk menjual sayur dan membelikan permintaan sang anak. Kemudian Ibu Enggar berkata kepada sang anak, "Nah, ibu memiliki sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita pergi ke pasar," ajak sang ibu kepada anaknya. Sang anak pun gembira. "Asik, sisir baru, perhiasan baru," ucap sang anak sambil kegirangan. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, mereka akhirnya hampir tiba di pasar. Ketika hendak memasuki pasar, sang anak tiba-tiba berpesan, "Ibu, sebaiknya ibu berjalan agak jauh dariku," kata sang anak. "Kenapa nak?" tanya Ibu Enggar. "Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Mana uangnya? Biar aku beli sendiri," ucap putrinya. Sang anak rupanya merasa malu mempunyai ibu yang tidak secantik dirinya. Sehingga ia meminta untuk berjalan berjauhan. Sesampai di toko perhiasan, pemilik toko berkata, "Silahkan dilihat perhiasannya nona cantik." "Wah, bagus-bagus. Aku jadi bingung," ucap Putri Sorea. "Apa kau sudah menemukan yang pas nak?" kata sang ibu sambil berdiri di belakang Putri Sorea. Apakah itu ibumu?" kata pemilik toko. "Hah, aku tak punya ibu seperti itu," ucap sang putri. Ibu pun terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Namun, ia masih memaafkannya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu dengan beberapa pemuda. "Hai nona cantik,
Anda terlihat nampak cantik sekali, sapa pemuda itu. Kecantikanmu membuat kami terpana, Nona cantik, ucap pemuda lainnya. Ah, terima kasih, balas Putri Sorea. Kemudian sang ibu melihat sang anak sedang berbicara dengan pemuda-pemuda itu dan bertanya, "Siapakah mereka ini, Nak?" Kata sang ibu. "Apakah itu ibumu?" Tanya pemuda itu. "Ah, dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapaku," kata sang anak. Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu. Terisak-isak sang ibu bersimpuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. "Oh Tuhan, aku memohon kehadiran-Mu Tuhan," ucap sang ibu. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut, tiba-tiba kakinya terasa kaku. "Ada apa dengan kakiku? Kenapa tak bisa digerakkan?" teriak sang anak. Ternyata kakinya mulai membatu. Sekujur tubuh sang anak perlahan-lahan mulai membatu. Ketika sang anak berkata sambil menangis, "Ibu, ibu, maafkan aku, ibu," ucap sang anak. Ia menangis tak henti-henti. Akhirnya seluruh tubuhnya terselubungi oleh batu. Dan sang ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu mengalir terus mata air sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Sang anak telah menerima hukumannya karena telah menjadi anak yang durhaka. Terima kasih, dadah.